Ya ini udah nggak pakai timbangan lagi nih. Antara operasi ataupun obat alternatif udah nggak pakai timbangan karena dua-duanya udah dilakuin gitu. Obat alternatif udah dicoba mulai dari herbal, non herbal, kimia, non kimia, alami, non alami, medis, non medis. Syariat-syariat juga udah dicobain, kayak seperti contoh rutin sholat sunnah qobliyah subuh dicoba, udah dilakuin. Katanya kan untuk menghindari ambien itu kita harus rutin sholat qobliyah subuh, itu udah yang non medis ya kan. Yang medisnya berobat ke klinik, ke apotik, beli obat ambeven, dan herbal-herbalnya juga udah, handelem ataupun daun ungu udah, makan berserat tinggi udah, pokoknya medis non medis, herbal dan non herbal udah semua dicoba. Namun keadaannya memang harus mengharuskan untuk dioperasi, ya udah pasrah doang, udahlah. Toh dioperasi juga kalau misalkan gagal mati, ya kalau mati itu udah gitu. Kalau misalkan berhasil selamat ya alhamdulillah, berarti masih diberikan umur panjang gitu kan. Ya udah, intinya di situ tuh sebelum operasi itu bukan menimbang, emang keadaannya sudah ya itu. Ya udahlah, lemes, pasrah, gimana Allah aja gitu, udah pasrahin aja lah. Kalau yang harus dioperasi ya dioperasi, mungkin ini yang terbaik buat saya gitu. Untuk metode operasinya sih saya kurang tahu, yang jelas masuknya ke metode konvensional yang dimana jaringan ambiennya itu diangkat ya kan. Namun di situ yang saya tahu metode konvensionalnya yang terbuka. Jadi ambien ini dipotong dan dibiarkan, tidak dijahit. Jadi penyembuhan agak lama. Namun positif negatifnya ada. Tanya aja ke dokter lah. Tanya aja ke yang ahlinya. Kalau setahu saya sih, kalau yang dipotong dan tidak dijahit lagi itu resiko penyempitan di anus itu minim resiko gitu. Kalau yang dijahit lebih tinggi resiko penyempitan anus gitu. Ya perasaan masuk ke ruang operasi itu ya udah pasrah, nyerah ya Allah, saya menyerah gitu, udah saya serahkan diri saya kepada Allah, udah selamatkan jika memang diselamatkan gitu ya. Ya udahlah, pasrah aja lah. Mau gimana, orang hidup sakit kan, hidupnya sakit, di pikiran tuh udah nggak ada pikiran apa-apa, cuman sekedar nyerah itu menyerahkan diri, maksudnya pasrah, udahlah semuanya dari Allah gitu. Mau gimana juga ya udahlah, nggak kekeh harus berobat, minum obat terus, nggak kekeh. Orang udah nyerah gitu, minum obat mah udah dari dulu gitu, minum obat mah udah setahun 2 tahun itu sakit parah gitu. Ya seperti orang operasi yang lain aja lah, sama aja. Persiapan operasi itu ya diharuskan berpuasa 1 hari dulu ya sebelum tindakan. Tapi saya gagal di situ, sudah berpuasa 1 hari, hampir 1 hari ya. Udah lebih dari 12 jam nggak makan, nggak minum, ternyata dikasih makan sama suster. Kesalahan ya, ada kesalahan teknis di situ. Akhirnya saya makan dan akhirnya dokter menggagalkan operasinya, maksudnya menunda operasi karena saya sudah batal puasanya makan. Ditunda operasinya besok lagi. Jadi selama 2 hari, 3 hari lah. Jadi selama 3 hari saya tengkurap di rumah sakit menunggu tindakan operasi. Gagal, seharusnya 1 hari dioperasi, berhubung 1 hari puasa, tapi saya gagal puasanya, 1 hari lagi, nunggu lagi 1 hari lagi untuk berpuasa lagi. Dan akhirnya 3 hari saya di rumah sakit sebelum dioperasi. Ya khawatir pas awal BAB pasca operasi itu, serem. Jadi di situ yang bermain itu 2 ya, mental dan fisik. Mental kita harus kuat, fisik kita juga otomatis mengikuti mental gitu intinya mah. Ya, jadi kalau tergantung pola pikir juga. Pikiran awal gini ya, pas waktu sebelum operasi kan ada sedikit luka di anus. Setiap BAB kan si feses itu menyenggol luka yang ngerasa sakit tuh ya kan. Sebelum operasi aja yang lukanya masih sedikit aja sakit, apalagi kalau setelah operasi yang habis dipotong itu lukanya, serem kan. Nah, ketika saya punya pola pikir kayak gitu, susah untuk BAB. Sampai 7 hari nggak BAB gara-gara pikirannya kayak gitu. Tapi setelah saya rubah pola pikir saya, dirubah pola pikir, otak itu, mindset itu harus dirubah ya. Dirubahnya bagaimana? Nih, dulu sebelum operasi kan ada benjolan, yang mana benjolan itu terasa sakit ketika terkena feses lewat ya di anus. Tapi setelah operasi kan si benjolannya itu nggak ada. Nih lubang nih, ada benjolan nih. Benjolannya ini kan nggak ada nih. Benjolan nggak ada, otomatis si feses itu gampang keluar. Ibaratnya dioperasi sakit, sebelum dioperasi juga sakit, sama-sama sakit. Cuman bedanya kalau dulu mah masih ada benjolan, lebih sempit si lubang ini, lebih sulit untuk keluarnya BAB itu, feses itu lebih sulit, lebih nyenggol lagi ke luka, lebih sakit kan. Kalau setelah operasi mah kan udah nggak ada tuh, tinggal keluar aja dari sini, keluar aja fesesnya, hanya sebatas nyenggol sedikit-sedikit aja gitu. Nah, rubah pola pikirnya gitu. Pola pikirnya tuh harus mikirin, oh ini nih tadinya ada luka, ada benjolannya, sekarang benjolannya udah nggak ada, jadi otomatis si feses itu gampang keluar dari anus.
Gitu pola pikirnya. Setelah saya berpola pikir kayak gitu, alhamdulillah BAB keluar. BAB keluar itu suatu pencapaian yang sangat menyenangkan, gembira. Soalnya saya sudah 8 hari di rumah sakit nggak pulang-pulang, nunggu BAB. Setelah berhasil mengeluarkan BAB pertama, itu rasanya alhamdulillah nggak sakit ya, nggak sesakit sebelum operasi. Sakit dikit, sangat dikit lah. Tidak sesakit sebelum operasi. Satu bulan, kurang dari 1 bulan sih ya, 15 harian. 15 hari itu udah bisa berjalan normal. Maksudnya jalan, beraktivitas cuman tetap pelan-pelan lah, jangan terlalu angkat beban, jangan. Jalan-jalan ringan. Iya, itu proses penyembuhan itu jangan diam duduk di rumah, tiduran aja, jangan. Harus ada pergerakan di badan ini, harus ada pergerakan ringan. Maksudnya entah itu jalan kaki keluar rumah, dalam masuk rumah, masuk ke pawon, ke beriman, nih latar, nih jabe, nih suruh, bolak-balik aja, jalan-jalan ringan, jangan diam di kamar, karena itu memperlambat proses penyembuhan juga ya. Kalau makanan yang dipantang oleh dokter, nggak ada, dokter tuh nggak ada pantangan, nggak ada yang harus dipantang, semuanya boleh dimakan. Yang masuk akal aja makannya gitu, kayak misalkan nasi boleh dimakan, masuk akal aja, buah-buahan boleh dimakan. Iya gitu. Sambal pedas, saus, kalau itu kan udah jelas masuk akal, sakit ya, perih ya itu mah ya, normalnya juga perih kan ya, jelas jangan itu mah. Yang normal aja lah, yang masuk akal boleh dimakan aja. Kayaknya semua orang kita tahu lah, boleh makan apa ya, boleh makan nasi, boleh makan ayam, boleh makan telur. Oh ya, perbanyak makan putih telur juga untuk mempercepat penyembuhan luka, dan juga disarankan untuk makan ikan gabus. Saya juga ada nomor WA orang Serang ya, nomor yang spesialis untuk menangkap ikan gabus yang liar gitu, bukan ikan gabus ternak. Kalau ikan gabus ternak itu rasanya amis, tapi kalau ikan gabus liar yang di alam, yang alami, tumbuh secara alami, berkembang biak secara alami, itu rasanya enak, nggak amis. Perawatan luka di rumah, perawatan anus mah ya biasa, sesuai anjuran dokter, suruh setiap pagi sore itu berendam sekitar 15 menit di air hangat, di air Dettol ataupun air PK ya, yang ungu itu. 15 menitan lah, 15 menit berendam di air hangat. Ya itu mah enak lah, cuman yang nggak enak itu pas waktu berendam itu bagian depan aja kepanasan. Ya kalau bagian belakang mah anus mah nyaman gitu, cuman bagian Arab mah ya rada kelejetan kan. Panas, umur biasa panas sih. Perubahan pada tubuh ya enak aja, sama aja, nggak ada perubahan di tubuh mah, cuman bedanya pikiran udah sedikit plong dibanding sebelum operasi. Kalau sebelum operasi mah setiap 2 hari sebelum BAB udah berpikiran bagaimana besok BAB, bagaimana ini besok BAB-nya di mana, ini dipikirin itu jam berapa ya mau BAB. Soalnya setiap BAB itu mengganggu aktivitas 1 hari dulu itu. 1 bulan sebelum pasca operasi, setiap BAB itu mengganggu aktivitas saya 1 hari. Jadi kalau saya mau BAB, saya tutup toko, nggak jualan beras, enggak. Kalau misalkan ada gotong royong kerja bakti di masyarakat setelah saya BAB, saya nggak ikutan. Istirahat total dalam 1 hari ketika setelah BAB itu, karena sakit pedes si anus itu. Apalagi kalau ada acara nih, waduh besok mau ada acara nih, acara keluarga ataupun acara hajatan apa ya, saya mempersiapkan diri untuk BAB-nya kapan nih. BAB-nya sekarang aja lah, biar besok nggak BAB. Karena besok kalau BAB besok gitu ya, saya nggak bisa ikut acaranya gitu, karena keadaannya panas, perih, sakit, senut-senut. Operasi ya sesuai ekspektasi lah, nggak sakit jadinya gitu, nggak sakit lagi. Cuman tetap berbahaya kalau kita makan asal makan gitu ya. Harus tetap dikontrol, pola makannya harus dikontrol, perbanyak makan serat. Oh iya, ada juga buah-buahan yang serem-serem nih, maksudnya yang nggak direkomendasikan untuk ambien, untuk pasca operasi itu ada buah-buahan yang tidak direkomendasikan. Nantilah di video selanjutnya ya, udah kepanjangan. Buat ya saudara-saudara, teman-teman dimanapun kalian berada yang menderita penyakit ambien yang mengganggu kehidupan sehari-hari, apalagi setelah BAB ataupun sebelum BAB itu pusing kan,
bagaimana keluarnya di mana, ngeluarinya di mana, gaya ngeluarinya gimana, duduk apa berdiri atau jongkok, ya kan, lokasi ngeluarinya di mana, jam berapa mau ngeluarinya. Pusing tuh biasanya kalau orang pengguna orang penderita ambeien itu. Udah pasrahin aja, nyerah, menyerahkan diri kepada Allah, udah nyerah aja. Kalau memang harus dioperasi, hidup mati udah itu mah Allah yang atur. Kalau misalkan masih diberi hidup ya udah hidup gitu, kalau udah nggak diberi ya udah diambil hidupnya, ya udah nggak hidup lagi gitu, udah gitu aja, nyerah. Itu juga saya juga gitu, saya operasi itu karena saya menyerah gitu, nyerahlah, udah nggak berjuang lagi, maksudnya nggak berjuang. Setiap BAB berjuang, setiap BAB menangis, setiap keluar setiap keluar feses menjerit. Udah nyerah kayak gitu, udah nyerah, sakit, nyerah, waduh nyerahlah, udah pasrah aja lah, udah pasrah. Alhamdulillah setelah saya menyerahkan diri kepada Allah ya, nyerahlah, udahlah, mau gimana lagi. Alhamdulillah tindakan menyerahkan diri ini termasuk bener lah. Sekarangnya sudah 1 tahun lebih aman. Iya, kambuh, cuman kambuh juga ngulang lagi dari stadium awal lagi. Maksudnya dari stadium awal itu masih bisa untuk diantisipasi gitu tuh, agar tidak naik ke stadium 2 sampai ke stadium akhir ya. Iya, pokoknya perbanyak makan aja yang berserat gitu.